Film dimulai dengan menampilkan seorang pria sedang berada di rooftop sebuah gedung yang tampak frustasi dan gelisah. Dia mencoba menghubungi istrinya, namun sama sekali tidak ada respon karena ternyata sang istri tergeletak tak bernyawa di apartemen. Diketahui bahwa pria itu bernama Aaron. Dia meninggalkan sebuah pesan yang mengungkapkan rasa frustasinya. Berulang kali menyatakan bahwa mereka bisa jika bersama, namun tak lama berselang kecemasan telah mencapai puncak sampai akhirnya pria itu pun memutuskan untuk mengakhiri segalanya. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya, Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tentunya saya selalu mendoakan semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat saja. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film, yang mana kali ini berjudul Involution. Film ini rilis di tahun 2018, disutradarai oleh Pavel Kaliv, serta dibintangi oleh para aktor yang sepertinya saya kenal tapi lupa nama. Baik, siapkan dirimu kawan dan siapkan kopi sebagai minuman. Kini mari ceritanya kita lanjutkan. Pada adegan berikutnya, kita diperkenalkan dengan Liv, seorang gadis yang tinggal bersama kekasihnya, Hemming. Saat ini, Liv sedang berbincang dengan sang ibu yang mendesak untuk pulang secepatnya. Kemudian, setelah perbincangan itu selesai, Liv segera mengemasi barang-barang dan mengatakan alasannya pergi adalah karena Hemming terlalu sibuk dengan pekerjaan. Namun, kesibukan Hemming bukannya tanpa alasan. Salah satu klien melakukan hal yang tak terpikirkan, sehingga sulit bagi Hemming untuk mendapatkan waktu bersama. Terungkap bahwa klien yang dimaksud adalah Aaron. Liv tetap saja merasa dinomorduakan dan akhirnya karena putus asa, dia pergi meninggalkan Hemming. Diketahui bahwa virus misterius telah menginfeksi banyak orang di seluruh dunia, menyebabkan gangguan mental yang cukup parah. Beberapa ahli mengklaim bahwa virus tersebut menimbulkan fenomena yang disebut involution, yang mana pada dasarnya menyebabkan orang-orang kembali menjadi makhluk primitif. Untuk memberikan dukungan kepada para penderita, pemerintah menciptakan sebuah platform online yang disebut Companion. Beberapa staf direkrut untuk menangani klien melalui sistem ini, dan Hemming merupakan salah satu dari staf tersebut. Saat ini dia sedang merasa sangat bersalah atas kejadian tragis yang menimpa Aaron, karena dialah yang bertanggung jawab untuk merawatnya. Terlebih, Aaron adalah klien pertama, sehingga mereka sudah saling mengenal lama. Ditampilkan 100 hari yang lalu, di mana Hemming sedang melayani Aaron melalui Companion. Jika menonton filmnya secara utuh, maka kalian akan mendengar suara Aaron yang benar-benar frustasi. Namun entah bagaimana, Hemming berhasil menenangkan dan mengarahkan agar mengkonsumsi obat agar kondisinya bisa lebih baik. Setelah itu, Hemming pun bersiap untuk sesi selanjutnya bersama klien bernama Kane yang dijadwalkan sekitar 40 menit lagi. Sangat mengejutkan, tiba-tiba saja pria itu mendahuluinya, lalu melampiaskan rasa frustasi, membuang semua obat yang diresepkan, dan yang lebih parahnya lagi, dia mengaku telah membunuh seseorang yang menghalangi jalan. Selain itu, Kane juga memaki-maki Hemming, mengatakan bahwa sesi terapinya sama sekali tidak membantu. Hemming sendiri tetap bersikap profesional dan berusaha menenangkan kliennya. Namun, Kane menolak untuk mendengar dan tiba-tiba saja dia meninggalkan sesi tersebut. Semakin hari, kondisi mental Kane semakin memburuk. Pada suatu hari, dia dikunjungi oleh seorang teman bernama Ian. Kane awalnya merasa panik seolah dikunjungi oleh orang asing, namun seketika perilakunya berubah ketika Ian membawa bubuk surga. Tanpa membuang-buang waktu, Kane segera menghirupnya untuk mendapatkan ketenangan yang semu. Sayangnya momen tersebut diganggu oleh ketukan pintu, yang ternyata adalah polisi. Tentu saja itu membuat dua sekawan panik, tapi entah bagaimana berhasil melarikan diri dari apartemen sebelum polisi mendobrak pintu. Kane yakin bahwa semua itu adalah ulah Hemming yang melaporkannya kepada pihak berwenang. Oleh karena itu, Kane berniat untuk menghabisi Hemming, namun masalahnya adalah dia tidak memiliki petunjuk apapun.
20 hari kemudian, Liv menjadi salah satu klien Hemming melalui companion. Seiring berjalannya waktu, sesi terapi membuat hubungan mereka semakin berkembang sehingga terjalinlah ikatan pertemanan. Suatu hari, keduanya memutuskan untuk bertemu, yang mana itu sebenarnya melanggar aturan companion. Pertemanan pun menjadi berkembang lagi ke hubungan asmara, namun dalam hubungan itu, mereka mengalami banyak cobaan ditandai dengan pertengkaran-pertengkaran yang mana menyakiti perasaan satu sama lain. Kembali ke masa sekarang, ditampilkan Liv yang tiba di rumah. Setelah beberapa kali sidik jarinya tak terbaca, akhirnya Liv bisa membuka kunci dengan tanda tangan. Beberapa waktu kemudian, sang ibu dan kekasih barunya pulang menyambut Liv. Mereka pun mengadakan makan bersama, di mana ibu Liv menjelaskan keputusannya untuk menjual rumah itu karena ingin pindah ke tempat yang lebih baik, tentunya bersama sang kekasih. Liv menentang keras keputusan tersebut karena di rumah itu tersimpan banyak sekali kenangan bersama ayah kandungnya. Namun ibu Liv menjelaskan bahwa dirinya tidak membutuhkan persetujuan karena rumah itu sebenarnya telah terjual. Mendengar hal itu membuat Liv marah dan di tempat lain, Hemming terus berusaha menghubungi Liv karena merasa khawatir sang kekasih menghilang tanpa kabar. Pemuda itu pun berinisiatif menghubungi polisi untuk melaporkan hal tersebut. Namun sangat disayangkan, laporan itu ditolak karena sesuai dengan peraturan, penyelidikan baru bisa dilakukan setelah 5 hari sejak kehilangan. Itu pun Hemming diharuskan mengantri karena jumlah personel yang sangat terbatas. Tidak punya pilihan lain, Hemming pun nekat mengambil tindakan dengan menggunakan nomor ID pada sistem companion. Dia berusaha untuk melacak keberadaan Liv. Sialnya, karena tidak menggunakan taksi dalam waktu yang lama, membuat masa berlaku membernya berakhir. Akibatnya, Hemming tidak punya pilihan selain berjalan kaki. Dalam perjalanannya, Hemming berusaha menghampiri seseorang secara acak untuk mendapatkan tumpangan ke stasiun kereta bawah tanah. Mengira Hemming adalah penjahat, pria yang diminta tumpangan segera mendorong Hemming untuk menjauh, bahkan mengancam akan menembak jika Hemming terus memaksa. Akhirnya, mau tidak mau, Hemming melanjutkan berjalan kaki ke stasiun. Setibanya di sana, lagi-lagi Hemming mengalami kesialan. Dia mencoba menolong seorang pria yang terluka tanpa menyadari bahwa pria itu adalah perampok. Beberapa saat kemudian, Hemming terbangun dan menyadari semua barang-barang termasuk sepatunya telah dirampas. Namun hal itu tidak meruntuhkan niatnya sehingga bangkit kembali dan segera menaiki kereta untuk melanjutkan perjalanan. Pada adegan selanjutnya, ditampilkan Kane yang melampiaskan kemarahannya dengan memukuli pria yang sangat kebetulan sekali adalah orang yang merampok Hemming. Ketika merampas sebuah tas dan menemukan kartu identitas di dalamnya, Kane segera menyadari bahwa kartu itu adalah milik Hemming. Selain itu, dia menemukan sebuah perangkat yang menunjukkan kemana tujuan Hemming. Tanpa menunda-nunda lagi, keduanya pun bergegas ke stasiun kereta bawah tanah. Namun bersamaan dengan itu, kereta yang dinaiki Hemming berangkat, yang mana membuat Kane marah besar. Setelah mengetahui bahwa kereta yang berangkat akan tiba di tujuan dalam 25 menit, Kane dan Ian pun menyusun rencana lain. Mereka mencuri mobil dari seorang wanita. Dalam perjalanan, Ian bertanya-tanya apakah Kane yakin bahwa Hemming lah yang melapor ke polisi. Dengan tegas Kane menjawab, jika memang bukan Hemming, maka Ian lah yang telah berkhianat. Sementara itu, Hemming sendiri tertidur di kereta dan mengalami mimpi aneh, di mana dalam mimpi tersebut dirinya terdampar di dunia yang sepi. Saat mendekati entitas misterius di tengah daratan yang luas, dia tiba-tiba terbangun. Lalu setelah turun dari kereta, Hemming melanjutkan dengan berjalan kaki dan berharap mendapatkan tumpangan. Namun sangat disayangkan, tak ada yang berhenti. Sampai akhirnya dia bertemu dengan sekelompok preman yang merampok seorang wanita yang kebetulan sebelumnya menolak memberi tumpangan kepada Hemming. Karena tak ingin kejadian di stasiun terulang kembali, Hemming pun memutuskan untuk segera menjauh. Kembali ke Kane dan Ian yang secara mengejutkan menemukan seorang gadis kecil di kursi belakang. Terungkap bahwa gadis itu adalah putri si pemilik mobil. Kane seketika panik, terlebih ketika Ian mencoba beramah tamah dan memberitahu nama mereka. Kedua pria itu pun terlibat dalam perdebatan sengit sampai akhirnya terjadi kecelakaan. Kane berhasil selamat, begitu pula dengan Ian. Namun pria itu masih di dalam mobil, menghentikan penderitaan si gadis malang yang dalam kondisi sekarat.
Di tempat lain, ditampilkan Hemming yang akhirnya berhasil mencapai lokasi sesuai dengan yang diarahkan oleh companion. Dia mengetuk salah satu rumah di pemukiman tersebut untuk mendapatkan informasi tentang tempat tinggal keluarga Liv. Seorang wanita tua segera memberi arahan menuju ke rumah di dekat hutan. Kemudian terungkap bahwa wanita itu memiliki seorang putri yang terinfeksi virus misterius. Dia menempatkannya di sebuah ruangan dalam kondisi dirantai, lalu memberinya makan daging mentah. Tak lama kemudian, Hemming tiba di kediaman Liv dengan pintu yang terbuka begitu saja. Pemuda itu masuk secara perlahan untuk memeriksa rumah dan alangkah terkejutnya ia ketika menemukan ibu Liv beserta kekasihnya tergeletak tak bernyawa. Merasa ketakutan yang teramat sangat seketika membuat Hemming pingsan. Dia bermimpi buruk tentang Liv yang merobek dan melahap dagingnya tanpa ampun. Lalu keesokan paginya, saat terbangun, Hemming segera memakan semua makanan di lemari es, seolah-olah dia sudah tidak makan selama berhari-hari. Perilaku tersebut menunjukkan bahwa virus secara perlahan mulai menginfeksi Hemming. Ketika sedang asik menikmati makanan, tiba-tiba saja Hemming mendengar seseorang yang masuk ke dalam rumah. Segera pemuda itu bersembunyi sembari mengintip dan sangat mengejutkan, ternyata para penyusup tersebut adalah Kane dan Ian. Kane mulai menggeledah seluruh ruangan, sementara Ian bermain tali dan boneka dewasa di kolam renang. Beberapa saat kemudian, Kane yang merasa curiga mendekati sofa. Untungnya, entah bagaimana, Hemming berhasil merangkak ke ruangan lain sampai akhirnya keluar dari rumah. Sedangkan Kane menemukan sumber bau busuk, yaitu mayat ibu Liv dan kekasihnya. Pada adegan berikutnya, ditampilkan Hemming yang berjalan di tengah hutan. Tak lama berselang, akhirnya dia menemukan sang kekasih. Namun sangat disayangkan, Liv telah benar-benar kehilangan akal sehat. Dia berperilaku layaknya hewan buas yang memakan daging mentah. Secara perlahan, Hemming mendekat dan mencoba menenangkan, kemudian menutupi tubuh Liv dengan jaket sembari mengenang kebersamaan indah mereka di masa lalu. Lalu di tengah-tengah momen itu, Kane dan Ian menemukan Hemming dan langsung mengejar. Kane berhasil menyergap Hemming, sementara Ian menangkap Liv dengan tali. Tak ada pilihan bagi Hemming selain bertarung untuk menyelamatkan diri dan sang kekasih. Ketika nyaris mati terbunuh, Hemming berhasil meraih sebuah batu lalu menghantamkannya ke kepala Kane. Melihat hal itu, Ian yang ketakutan berlari terbirit-birit. Sayangnya Liv sudah tak bernyawa. Kehilangan yang memilukan itu membuat Hemming hancur sehancur-hancurnya. Dengan perasaan tersebut, Hemming membawa Liv ke luar hutan dan berbaring bersamanya. Film pun ditutup dengan menampilkan sisa tubuh Hemming dan Liv yang mulai membusuk seiring berjalannya waktu. Dan tamat. Ya, mungkin ada yang merasa aneh atau tidak jelas, tapi pada intinya, Involution adalah tentang Hemming dan Liv, sepasang kekasih yang hidup di masa depan yang sangat berbeda dari dunia kita, di mana bumi telah kehilangan kendali karena suatu peristiwa yang tak terjelaskan. Dalam hal ini, agar mempermudah, saya menyebutnya sebagai semacam virus misterius yang menyebabkan manusia mengalami kemunduran. Tapi di sisi lain, jika diperhatikan lagi, pada adegan awal dan akhir film, kita ditampilkan bumi yang berputar ke arah sebaliknya. Saya tidak terlalu yakin dengan apa yang terjadi, tapi mungkin saja inilah yang menjadi penyebab dari munculnya malapetaka. Menurut seorang ilmuwan, manusia yang terinfeksi virus telah kehilangan fungsi lobus frontoparietal, yang mana berperan penting dalam mengendalikan aspek perilaku manusia, seperti kemampuan untuk berpikir analitis dan merespon situasi dengan baik. Akibatnya, perasaan manusia juga terpengaruh dengan beberapa gejala yang muncul, termasuk mudah tersinggung atau biasa kita kenal baperan, cepat marah, dan berperilaku agresif. Hampir semua orang yang ditampilkan, termasuk Hemming, yang merupakan staff companion, juga terinfeksi virus. Ini tidak hanya ditampilkan menjelang akhir film, tapi juga ada adegan lain yang agak dewasa yang tidak bisa saya tampilkan, di mana saat itu Hemming sangat terobsesi untuk melakukan baku hantam dalam tanda kutip seperti monster ganas yang kelaparan. Mengutip dari pernyataan sang sutradara, film ini adalah tentang apa yang terjadi saat ini. Untuk memahami pesan yang disampaikan, kita perlu tahu
bahwa setiap makhluk hidup akan mengalami 5 tahap, mulai dari kelahiran, pertumbuhan, stagnasi atau tanpa perubahan, lalu kemunduran, dan yang terakhir, kematian. Manusia bukanlah sesuatu yang unik, melainkan bagian dari gambaran yang lebih besar. Saat ini, mungkin kita sedang berada di antara periode stagnasi dan kemunduran. Involution adalah contoh ekstrim tentang apa yang bisa saja terjadi jika kita kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Penting untuk mencegah hal ini dan menyadari sifat dalam diri kita seperti ketidakpedulian, kekejaman, dan agresivitas yang bisa berdampak buruk jika terlalu dominan. Saya yakin kita semua percaya bahwa cinta adalah obatnya, karena cinta merupakan perasaan manusia yang sangat kuat dan mampu mencegah dari perilaku merusak diri yang mana kemungkinan juga berdampak pada orang lain. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu dulu teman-teman, mohon maaf jika terlalu pendek karena sebenarnya film ini durasinya juga hanya sebentar dan tidak bertele-tele. Silahkan berkomentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!